Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kami dari kelompok 4, tepatnya dari kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi mikro and nanostructure makanan dan alat-alat ujinya. Nah, di sini kan kami mengambil dari beberapa jurnal. Topik utama yang kami ambil yaitu mikroenkapsulasi pada minyak ikan. Untuk slide selanjutnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Diana Purbosari NP45, kemudian ada teman saya Sofia Rizky NP46, ada Nur Azatul NP47, dan juga yang terakhir ada Stefanus Rosano NP48. Bisa di next. Nah, pertama-tama untuk mempelajari materi ini kita perlu tahu definisinya ya. Definisi mikroenkapsulasi sendiri adalah teknologi yang mana menghasilkan partikel-partikel kecil beragregasi menjadi lapisan-lapisan tipis. Terus mikroenkapsulasi ini digunakan untuk mengenkapsulasi inti gel, baik pada cair ataupun gas dengan cangkang pelapis, yang merupakan teknik untuk mempertahankan viabilitas minyak ikan selama proses dan menutupi bau ikan. Next. Nah, tujuan dari mikroenkapsulasi sendiri ini ada 4, yaitu melindungi bahan inti dari degradasi, yang kedua memodifikasi sifat bahan asli, yang ketiga melepaskan bahan inti secara perlahan dari waktu ke waktu, kemudian yang keempat mencegah rasa yang tidak diinginkan dari bahan inti. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita beralih kepada metode kind of mikroenkapsulasi atau metode dari mikroenkapsulasi. Nah, dari beberapa jurnal yang kita ambil, kita menyimpulkan ada 2 yang dibahas, yaitu spray drying emulsion dan juga freeze drying emulsion. Spray drying yaitu menggunakan gas panas. Jadi metode ini menghasilkan bubuk kering atau cairan dengan cara mengeringkannya dengan gas panas. Kemudian yang kedua, freeze. Freeze kan beku ya. Metode ini umum digunakan untuk mengeringkan bahan pangan ataupun non-pangan yang sifatnya rapuh untuk menjadikannya lebih awet lagi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan lebih membahas lebih jauh tentang spray drying. Nah, spray drying ini adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk enkapsulasi bahan makanan peka panas dalam waktu pengeringan yang singkat. Nah, bahan yang sering digunakan dalam enkapsulasi yaitu minyak, lemak, rasa, dan bahan yang larut dalam minyak. Jadi di sini tuh metode yang difokuskan kepada minyak. Nah, untuk prosesnya ini umumnya melibatkan dispersi bahan inti ke dalam larutan polimer, membentuk emulsi atau dispersi, pemempaan larutan umpan atau emulsi, dan atomisasi campuran, serta pengeringan tetesan yang dikabutkan untuk menghasilkan mikrokapsul. Oke, next. Nah, untuk prosesnya sendiri, itu yang pertama, bahan perawatan itu tadi atau bahan yang sudah dirawat itu dikeringkan dengan pengering semprot yang bertekanan dengan atomisasi semprot dua fluida dan aliran udara yang secara bersamaan. Nah, kemudian proses keduanya itu bahan tadi dimasukkan ke chamber melalui pompa peristaltik pada laju aliran umpan. Nah, setelah itu di situ nanti diatur suhu udara yang masuk. Biasanya itu pada 108 misal 180 derajat Celcius. Nah, di samping itu kita juga mengatur suhu outletnya. Biasanya itu kita misalkan 80 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita juga mengontrol laju udara. Nah, laju udara ini juga penting dalam proses ini. Oke, next. Nah, kita tadi sudah mengetahui tentang proses dan apa itu spray drying.
drying secara mendalam. Nah, di sini tuh terdapat kelebihan dari spray drying, yaitu dia itu relatif sederhana untuk digunakan. Nah, spray drying juga cepat dan mudah. Kemudian di samping itu tuh dia memiliki kelebihan yang lebih murah. Di samping itu juga kelebihan lainnya yaitu polimer hidrofilik dan hidrofobik dapat digunakan, jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Nah, di samping itu ada pun kelemahan atau kekurangan dari metode ini, yaitu per partikel dengan struktur struktur yang dihasilkan itu lebih berpori-pori. Jadi struktur yang berpori-pori itu tadi mengakibatkan bahan cepat mengalami oksidasi. Nah, dengan bahan yang cepat mengalami oksidasi tersebut, dia akan menurunkan umur simpannya sendiri. Begitu. Oke, bisa next. Ya, selanjutnya metode kedua yaitu kita dapat menggunakan metode freeze drying emulsion. Next. Freeze drying emulsion atau pengeringan beku ini merupakan teknologi yang sangat cocok untuk mikroenkapsulasi bahan yang sangat sensitif, seperti probiotik dan polyunsaturated fatty acid. Karakteristik mikroenkapsulat pada produk minyak ikan menggunakan pengeringan beku adalah berpori, tidak teratur, dan berbentuk serpihan. Next. Ya, dalam proses pengeringan beku terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penempatan emulsi pada piring aluminium. Selanjutnya, emulsi tersebut dapat dibekukan pada suhu minus 25 derajat Celcius selama 24 jam. Emulsi yang telah beku kemudian dimasukkan ke dalam ruangan freeze drying yang bertekanan 20 Pascal. Dalam ruang freeze drying ini ditetapkan suhu dan juga dikontrol suhunya. Untuk suhu rak panas biasanya diatur pada suhu 40 derajat Celcius, sedangkan pada perangkap dingin suhunya diatur menjadi minus 50 derajat Celcius. Setelah itu proses pengeringan beku dapat dilakukan selama 36 jam. Next. Nah, pengeringan beku ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu penghilangan oksigen. Dengan penghilangan oksigen ini maka akan meminimalkan oksidasi pada produk, sehingga cocok untuk bahan yang sangat sensitif. Akan tetapi, selain keuntungan tersebut, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu metode ini itu relatif mahal, karena yaitu 30-40 kali lipat daripada metode spray drying. Hal ini dikarenakan metode flash drying membutuhkan kemajuan teknis. Produk yang dihasilkan pada metode flash drying ini sangat berpori. Produk yang berpori ini akan menyebabkan udara lebih cepat masuk ke bagian dalam bubuk produk tersebut sehingga akan mempercepat proses oksidasi. Proses oksidasi yang cepat akan memperpendek umur simpan dari produk tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi setelah dijelaskan tentang metode freeze drying dan spray drying, kemudian kita masuk ke aplikasi mikroenkapsulasi. Nah, minyak ikan ini mengandung komponen penting untuk pemeliharaan utama kesehatan yang baik dan pencegahan berbagai penyakit. Mikroenkapsulasi minyak omega-3 meminimalkan kerusakan oksidatif dan memungkinkan penggunaannya dalam bentuk yang stabil dan mudah ditangani. Mikroenkapsulasi asam lemak omega-3 dapat dicapai dengan menggunakan berbagai metode. Dua proses komersial yang paling umum digunakan adalah spray drying emulsions dan freeze drying emulsions. Nah, hasil dari minyak ikan ini kalau secara spray drying itu tetesan emulsi kecil mengkapsulasi jumlah minyak yang lebih tinggi dan memungkinkan lebih sedikit minyak yang terpapar ke permukaan partikel mikrokapsul. Kemudian yang secara freeze drying ini, mikroenkapsulasi memberikan bubuk dengan struktur yang sangat berpori dan umur simpan yang pendek dan memiliki karakteristik tidak teratur juga serpihan. Nah, dari hasil tadi itu didapat karakteristik dari minyak ikan yaitu secara sifat fisik, hasil penelitian itu menunjukkan kalau kombinasi hidrolisat protein ikan
MD dan GA itu mampu melindungi inti yang ditunjukkan dengan efisiensi enkapsulasi yang lebih tinggi dan memiliki sifat alir yang cukup baik. Kemudian sifat hidrolisat protein ikan. Hasil penelitian itu bahwa protein terdegradasi menjadi peptida berukuran lebih kecil, mengarah ke nilai kelarutan yang lebih tinggi dan bahan memiliki sifat fungsional yang baik dan dapat dimasukkan ke dalam sistem pangan sebagai bahan aktif. Nah, ini adalah gambar morfologi dari minyak ikan dengan menggunakan alat SEM. Berikut adalah sumber jurnal yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang nanostruktur dan mikrostruktur. Terima kasih.